مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Gesit Yuda dan juga kawan-kawan seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Cinta Kasih, Penderitaan, dan Keadilan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Miranda Septriani, NPM 2031010023 sebagai pemateri 1, jurusan Akidah Filsafat Islam. Baik, sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat, mereka ini masih bersifat individu. Padahal mereka ini dalam lingkungan kehidupan yang sama. Nah, seiring berjalan waktu, manusia mulai mau berinteraksi dan berinteraksi sosial dengan lainnya, sehingga mereka mulai kenal karakter orang lain atau masyarakat lain. Sehingga perlahan mulailah timbul rasa kasih sayang, kepedulian antar sesama makhluk. Nah, disinilah kita mengenal dengan cinta. Cinta sama dengan kasih sayang. Jadi, kalau seorang mencintai orang lain, orang tersebut punya perasaan sayang atau suka terhadap orang itu. Cinta juga mengikat kuat antar manusia dengan Tuhan, sehingga manusia menyembah Tuhan dengan ikhlas, mengikuti perintahnya, serta berpegang teguh terhadap syariatnya. Bentuk-bentuk cinta itu ada apa saja? Nah, seperti cinta diri, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga cinta kepada Rasul dan juga orang tua. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Febriansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tentang penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita, yang artinya menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, baik itu secara lahir maupun batin. Penderitaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena ada beberapa faktor yang berupa keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, panasan, dan lain sebagainya. Penderitaan ada dua macam. Yang pertama, penderitaan sebagai fenomena universal. Penderitaan sebagai fenomena universal tidak mengenal ruang dan waktu, dapat terjadi pada kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selain itu juga dapat menimpa siapapun. Yang kedua, penderitaan sebagai anak penguasaan. Penderitaan yang terjadi tidak jarang justru disebabkan oleh faktor manusia sendiri. Penderitaan manusia yang satu tidak bisa dilepaskan, dan ulah manusia lainnya. Ini semuanya sulit terbantahkan, karena penderitaan itu pada dasarnya merupakan anak penguasaan. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang penderitaan. Yang pertama, siksaan. Berbagai bentuk siksaan antara lain yaitu bisa berupa siksaan di dunia dan siksaan akhirat atau setelah berada di alam baka. Adapun bentuk siksaan di dunia dapat berupa bencana alam, siksaan hati, siksaan badan, penyakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasa sakit. Rasa sakit adalah rasa yang tidak enak bagi si penderita. Penderitaan yang berupa rasa sakit dan siksa merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena adanya siksaan dan rasa sakit membuat orang menderita. Dalam pengalaman sehari-hari manusia, dikenal adanya 3 macam rasa sakit, yaitu sakit hati, syaraf atau jiwa,
dan sakit fisik. Yang ketiga, neraka. Jika manusia mengingat akan dosa, maka terbayanglah neraka, sehingga terlintas dalam alam pikiran manusia adanya siksaan, rasa sakit, dan penderitaan yang hebat. Hal ini menandakan bahwa antara neraka, siksaan, rasa sakit, dan penderitaan mempunyai hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Manusia masuk neraka karena dosa. Maka jika berbicara tentang dosa, berarti berkaitan juga dengan kesalahan. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga manfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rifki Riyadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Riyadi, NPM 2031010029 dari kelompok 5 sebagai pemateri ketiga. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan yang bagian tentang keadilan. Langsung saja. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Berbicara tentang keadilan, pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kata hak dan kewajiban. Berdasarkan etis, manusia dituntut tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Karena jika manusia hanya menuntut akan hak, sikap dan tindakannya akan mengarah pada pemasaran. Ada 3 macam keadilan, yaitu 1. Keadilan legal, 2. Keadilan distributif, 3. Keadilan komunikatif. Dalam Islam, keharusan untuk menjaga kebenaran dan keadilan telah diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Selanjutnya, berikut ini hal-hal yang berkaitan tentang keadilan. A. Kejujuran. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang akan sesuai dengan hati nuraninya. B. Kecurangan. Kecurangan artinya apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati nurani. C. Keutamaan nama baik. Nama baik berhubungan dengan perilaku baik yang identik dengan kebenaran dan terpuji sehingga tidak tercela semasa hidupnya. D. Pembalasan. Pembalasan adalah suatu reaksi atau perbuatan orang lain. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurangnya saya